Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Syifa Aulia. Kali ini kita mau bahas tentang kasus 52, yaitu Andika Cipta Abadi. Andika Cipta Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan iklan dengan menggunakan media papan. Perusahaan tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Budi Hartono, yang beralamat di Jalan Mangkubumi Raya, nomor 45 Jakarta. Perusahaan telah mulai beroperasi beberapa tahun yang lalu dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berikut ini saldo-saldo di buku besar perusahaan pada tanggal 31 Desember. Nah, ini ada saldo-saldo yang ada di Andika Cipta Abadi per 31 Desember. So, the first question is mencatat ke dalam jurnal penyesuaian. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yang tentang jurnal penyesuaian. Nah, kamu akan ada request, Kakak jurnal penyesuaiannya dipisahin dong. Nah, ini aku udah bikin sheet sendiri tentang jurnal penyesuaian. Pertanyaan pertama, perlengkapan yang telah terpakai sebesar 5.250. Kita lihat 5 jenis AJP mengurangi nilai aset tetap. Berarti nama akunnya ke beban perlengkapan sebesar 5.250. Karena bebannya udah terpakai, karena perlengkapannya udah terpakai, maka menjadi beban. Nah, perlengkapannya di kredit, karena perlengkapan itu kan aset, berkurang di kredit. Selanjutnya nomor 2, asuransi yang telah jatuh tempo sebesar 2 juta. Asuransi nih, berarti beban yang masih harus dibayar, karena udah jatuh tempo. Berarti masuk ke beban asuransi ke kreditnya, yakni asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta. Nah, asuransi yang telah jatuh tempo berarti kan menjadi beban tuh, beban asuransi. Nah, ini tuh ibaratnya tuh kayak uang muka lah, asuransi dibayar di muka tuh kayak bayar dulu gitu. Nah, yang udah terpakainya 2 juta. Selanjutnya, upah dan gaji yang masih harus dibayar sebesar 5,9. Yang masih harus dibayar, berarti beban yang masih harus dibayar. Berarti beban gaji ke utang gaji sebesar 5,9. Selanjutnya, nomor 4, penyusutan. Ini apa sih ngulangin ya? Selanjutnya, penyusutan aset tetap, gedung kantor, studio, kendaraan, dan peralatan masing-masing sebesar segini. Berarti kita pisahin ya. Pertama, beban penyusutan gedung. Ini akun penyusutan gedung. Selanjutnya, beban penyusutan studio. Akun penyusutan studio. Selanjutnya, beban penyusutan kendaraan. Akun penyusutan kendaraan. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan. Akun penyusutan peralatan. Beban penyusutan gedung sebesar 12.250. Selanjutnya ini 5250. 5250. Kendaraannya 42. Peralatannya 25. Selanjutnya,
Pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 14.300.000. Pendapatan yang masih harus diterima berarti kan ke piutang ya. Piutang itu kan kita udah ngelakuin jasanya tapi belum dibayar, berarti kan masih harus diterima piutang ke pendapatan jasa sebesar 14.300.000. Selanjutnya beban listrik, air, dan telepon yang masih harus dibayar sama nih. Beban listrik, air, dan telepon ke utang listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta. Ini kita cek dulu akunnya ada nggak di neraca saldo. Maksudnya kayaknya ke utang lain-lain deh. Kalau beban nih, beban listrik, air, dan telepon kan ada. Berarti maksudnya kita ke utang lain-lain aja ya, karena yang ada di sini utang lain-lain. Oke, jadi jurnal penyesuaian untuk Andika Cipta Abadi sebesar 52.650.000. Setelah ini kita masuk ke neraca lajur. Kita pindahin neraca saldo ini ke neraca lajur ya. Ini akunnya. Apa ya? Oh, pas. 27. 35. Nah, oke. Kita ini biar enak lihat. Kita masukkan saldonya ya. SBN, surat berharga, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, pajak diterima di muka, piutang lain-lain, tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, studio, akumulasi penyusutan studio, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang pajak, utang lain-lain, utang bank, ekuitas budi, life budi. Kalian harus tahu ya di mana letak saldo normal dari setiap akun itu ya. Pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, beban iklan, beban listrik, air, telepon, beban upah gaji, beban makan minum, admin, dan majalah, bahan bakar, bunga, keamanan, sumbangan, beban lain-lain. Nah, ini saldonya udah sama kan, berarti udah benar. Beban 85.920. Sekarang kita masukin jurnal penyesuaian atau adjustment yang tadi kita udah buat. Beban perlengkapan bertambah 5250. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan tadi nggak ada ya. Kita tambahin aja di sini ya. Kita ambil akunnya 5118.
Beban perlengkapannya itu sebesar 5250 dan mengurangi perlengkapan sebesar 5250. Selanjutnya, beban asuransi 2 juta. Beban asuransi ada juga. Beban asuransinya 2 juta dan mengurangi saldo asuransi dibayar di muka 2 juta. Beban gaji, ini maksudnya upah dan gaji. Beban gaji, utang gaji, masuk ke utang lain aja kali ya. Utang lain-lain. Biar gak banyak akun, berarti ini utang gaji. Selanjutnya, beban penyusutan gedung juga ada gak? Beban penyusutan gedung gak ada. Oke, kita tulis. Beban penyusutan gedung 12 juta. Akun penyusutan gedung. Beban penyusutan studio. Akun penyusutan studio. Kendaraan. Akun penyusutan kendaraan. Beban penyusutan peralatan. Akun penyusutan peralatan. Selanjutnya piutang. Piutang lain-lain. Piutang. Berarti piutang lain-lain. Piutang. Pendapatan jasa. Pendapatan lain-lain aja kali ya, karena kan itu piutang lain-lain. Berarti ini masuknya ke lain-lain. Beban listrik air dan telepon. Beban listrik air dan telepon harusnya masuk ke utang usaha aja. Harusnya sih masuknya ke utang listrik air dan telepon ya. Udah ditambah aja deh. Tambah utang lain-lain. Oke, udah sama 52 juta 650. Setelah ini kita sesuaikan ya saldonya. Ini kan masih sama. Ini dikurangi kredit. Sama ini juga pajak diterima. Utang lain-lain bertambah. Sama. Gedung. Akunnya bertambah. Studio. Akumulasi studio bertambah. Selanjutnya utang usaha.
utang lain-lainnya bertambah. Selanjutnya utang bank, ekuitas, liability, pendapatan, lain-lainnya bertambah, bebannya kita masukin, listrik, air, dan telepon bertambah, beban upah gaji bertambah, beban makan minum, beban perlengkapan baru ada, beban asuransi, penjualan pelatihan. Ini udah sama. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian yakni 631.320.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Ingat, di laba rugi itu cuma ada pendapatan dikurangi beban-beban. Jadi kita masukin ini aja. Udah kelihatan kan labanya 52.150.000. Selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan. Apakah sama selisihnya? Yes. Nah, berarti ini dikurangi ini. Sama hasilnya. Jangan bingung ya kenapa selisih di neracanya, karena ini tuh menunjukkan laba atau ruginya perusahaan. Kalau misalnya dia di sisi kredit, berarti dia laba. Kalau misalnya di sisi debit, berarti dia rugi. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi ya. Masuk ke laporan laba rugi, tinggal masukin aja. Pendapatan jasanya, pendapatan lain-lainnya ini. Total pendapatan 219 juta, beban operasional, kita copy aja dah. Dengan iklan. Oke, udah kelihatan. Laba neto periode berjalan sebesar 52 juta. Ini didapat dari total pendapatan dikurangi total beban operasional. Selanjutnya masuk ke laporan perubahan ekuitas. Modal disetornya berapa nih? Ekuitas Pak Budi 286. Labanya masukin 52 juta. Dikurangi price atau tipe Pak Budi. Jadi perubahan modal Andika Cipta Pribadi yakni 335 juta. Selanjutnya kita masuk ke laporan neraca. Nih, ini tuh bukan pas SBN yang harusnya pas aja. SBN itu singkatan surat berharga negara. Aku tadinya mau nyikat ini malah jadi di sini. Nanti benerin aja ya teman-teman. Kas kita masukin. Wait. Surat berharga. Ini utang. Perlengkapan. Asuransi biaya di muka. Pajak diterima di muka. Utang lain-lain. Utang lain-lain 17 juta ya. Total aset lancarnya sebesar 100 juta. Kita masukin tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, video,
Akumulasi pendidikan video. Kendaraan. Akumulasi pendidikan kendaraan. Peralatan. Akumulasi pendidikan peralatan. Total aset tetapnya 277 juta. Jadi, total aset yang dimiliki oleh Andika Cipta yakni sebesar 378 juta. Kita masukin utang usahanya ya. Utang usahanya segini. 17 juta. Kurang persen. Utang banknya berapa sih? 15 juta. Total utangnya 43 juta. Ekuitas pemiliknya. Nah, udah sama kan? Jadi total kewajiban dan ekuitas 378 juta. Aset sama dengan total ekuitas, total kewajiban dan ekuitas. Asetnya 378 juta dan total kewajiban ekuitasnya 378 juta. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya tanya di kolom komentar. Kalau ada yang salah juga tolong perbaiki ya. Terima kasih. Assalamualaikum.